Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentunya bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Dan senang sekali pemirsa karena saya Vini Auliani bisa kembali menemani Anda semuanya dalam program Teras TVmu bersama dengan UHAMKA. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu tentang matematika, di mana biasanya matematika ini dipandang sebagai momok yang menakutkan. Padahal matematika ini adalah queen of science ya, ratunya ilmu nih yang akan membuka paradigma berpikir kita, membuat kita menjadi lebih kritis tentunya. Nah, kita akan membahas tema kali ini yaitu mengenai matematika unggul dengan profetik dan juga teknologi. Nah, seperti apa nih? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan narasumber kita kali ini, yaitu Kaprodi dari Pendidikan Matematika FKIP UHAMKA, yaitu bersama dengan Ibu Meita Dwi Kurniasih MPD. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu Meita. Waalaikumsalam Mbak Vini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Ya. Nah Ibu Meita, sebelumnya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya nih untuk berbagi nih, membuka paradigma kita ya mengenai matematika, khususnya pendidikan matematika. Nah, sebelum kita lebih jauh nih Bu membahas, ternyata sebenarnya pendidikan matematika nih asik gitu dan penting ya. Betul. Kita ingin tahu juga nih Bu, boleh diceritakan tentang sejarahnya nih pendidikan matematika hadir di UHAMKA dan bisa menjadi pilihan untuk kita semua dalam menempuh pendidikan tinggi. Oke. Iya, tentang sejarah pendidikan matematika sendiri itu kami memang sudah lama ya Kak ya. Kami awalnya adalah IKIP Muhammadiyah Jakarta yang pada tahun 97 berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami telah melahirkan banyak sekali lulusan-lulusan yang sekarang menjadi guru baik di sekolah tingkat menengah ataupun tingkat atas seperti itu. Baik, jadi awalnya nih hadir dari IKIP ya. IKIP, dan betul. Alhamdulillah berkembang akhirnya Jakarta. jadi Universitas UHAMKA sekarang ini dengan ada fakultas tersendiri ya Bu ya? Iya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, seperti itu. Baik, ya. Nah, apa sih nih Bu yang beda juga ataupun mungkin yang spesial ya? Karena kan tadi kalau dari sejarahnya dari IKIP, terus sekarang udah gabung di UHAMKA gitu. Yang spesial dari Fakultas Pendidikan Matematika ini dibanding mungkin juga pilihan yang serupa nih dari kampus-kampus lainnya gitu Bu. Prodi Pendidikan Matematika bukan hanya menawarkan kepada para mahasiswa kami kecerdasan secara intelektual saja kami, tapi juga bagaimana mengkolaborasikan itu menjadi suatu kepengetahuan yang menyeluruh seperti itu. Jadi tadi di awal divisi kami itu adalah 3 hal menjadi kata kunci. Yang pertama adalah nilai-nilai prophetic teaching, yang kedua itu tentang progressive learning, dan terakhir adalah TPACK, teknologika, pedagogika, content, dan knowledge. Nah, dalam 3 hal ini kita melihat bahwa pendidikan itu harus bermuara pada keterbaruan. Jadi pendidikan ditawarkan prodi pendidikan matematika bukan hanya dalam hal pendidikan secara umum gitu ya Kak ya, tapi bagaimana mengantarkan mahasiswa bukan hanya sukses di dunia saja nantinya, tapi juga sukses di akhirat. Karena kami ada beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan ke Al-Islam dan ke Muhammadiyahan seperti itu. Baik ya, yang ini menarik nih karena tadi visinya tuh ada 3 ya Bu ya? 3 kata kunci, ada betul. Profetik. Nah kalau profetik nih maksudnya gimana tuh Bu? Nah, profetik sendiri Kak Vini, kita tuh memang berbasis dari UHAMKA sendiri ya, Prophetic Teaching University, di mana kita ada 3 semangat di sini. Prophetic itu semangat kenabian. Nah, ada 3 semangat yang digagas. Yang pertama tentang humanisasi, bagaimana pendidikan itu memanusiakan manusia. Jadi manusia itu kan dengan segala potensinya ya, potensi akal, potensi hati, perasaan gitu ya, potensi jasmaninya. Yang ketiga ada liberalisasi, kebebasan. Di prodi pendidikan matematika mahasiswa tuh bebas memilih Kakak. Jadi kayak kalau semester 1-2 dia kan sudah paketnya mata kuliah ya, tapi nanti semester 3 dia bebas memilih, mau milih mata kuliah apa, dosennya siapa, itu kita bebaskan. Semester 3, iya, berarti ada seperti spesifik kejuruan lagi atau penjurusan tidak, lagi atau enggak? Kejurusannya atau tidak, tapi lebih kepada dia passionnya mau di mana.
Misalnya apa tuh Bu, Misalnya pilihannya? gini, saya cocok kalau belajar dengan gaya belajar seperti bapak ini gitu, dosennya ini, dia bisa memilih dosennya. Ini dosennya ya. Dosennya Iya, betul, kayak gitu. Dan yang terakhir Kak, tentang propetik itu tentang transendensi, bahwa keterbatasan yang kita sebagai manusia itu memiliki keterbatasan. Namun manusia itu tetap harus mengedepankan semuanya terhadap keilahian. Jadi tetap walaupun kita tetap berusaha, tapi harus tetap pasrah dan sabar terhadap apa yang sudah Allah tentukan, seperti itu. Baik, jadi itu yang harus diperhatikan ya, nilai-nilai itu tadi. Karena guru itu kan panggilan hati ya. Panggilan saat hati, ini betul. ya. Jadi kalau kita rasakan sentuhlah hati itu di hatinya. Pas banget, kayak lagu ya, Bu, ya. Iya, jadi kalau kita mengajarkan bahwa pembelajaran itu yuk kita mulai dari hati dulu. Panggilan jiwa katanya seperti itu. Nah, iya, ini panggilan jiwa, udah matematika, guru lagi kan. Guru Matematikanya udah image-nya ini kan susah gitu ya. Dan guru lagi, berarti kita kan harus menangani siswa kan, Betul, siswa iya. anak-anak didik gitu kan. Ini berarti tantangan yang lumayan nih, double jadinya Betul, kan. Kak, betul. Nah, terkait pendidikan matematika, memang bedanya apa sih Bu kalau misalnya pendidikan matematika dan juga mungkin matematika aja gitu kan, jurusan matematika aja gitu. Oke, kalau tentang matematika saja itu kan berbasisnya knowledge ya, pengetahuan. Jadi kalau pendidikan itu tidak itu, tapi bagaimana mentransformasi antara knowledge tadi dengan nilai-nilai yang dipegang. Tentunya kalau di sini kan nilai-nilai yang bersumber dari Islam ya Kak ya. Jadi bedanya ya seperti itu. Jadi di sini mahasiswa tuh bukan hanya diajarkan pintar dalam hal matematika, keilmuan matematika, tapi juga pedagogik, mendidik. Mendidik itu kan bisa itu luas loh Kak. Iya. Jadi bukan hanya dia nanti hanya menjadi guru, kalau perempuan dia jadi ibu, kalau bapak-bapak, kalau dia jadi seorang ayah kayak gitu. Jadi sangat luas sekali untuk pendidikan. Berarti jadi lebih ada apa keunggulannya ya, selain tahu matematika secara sainsnya, jadi tahu juga nih kan cara metode untuk mengajarnya, mendidiknya, mentransformasikan gitu, ilmu mentransfer kepada ilmunya. siswa, betul. Karena kadang gini juga Bu, kita kadang tahu nih matematika nih rumus, tapi misalnya ada teman yang tanya, aduh, tapi mau jelasinnya tuh susah gitu kan, padahal sebenarnya itu rumus gampang, ataupun nyelesainnya kan kita bisa, tapi kadang-kadang ada teman mungkin yang nggak ngerti, kita paham. Nah ini nih yang nggak bisa nih ngejelasinnya, nah berarti nanti diajarin ya Bu cara untuk mendelivernya, rumus-rumusnya juga ya yang lebih mudah dipahami mungkin ya. Karena saya ingat ya Kak Vini ya, saya sampaikan juga kepada mahasiswa kami bahwa ilmu itu dasarnya itu seperti binatang liar, maka harus diikat. Nah diikatnya tuh dengan 3 hal. Yang pertama ditulis. Oh ditulis. Iya, ditulis. Yang kedua itu adalah diamalkan. Jadi apa yang ilmu dia dapat harus sudah ditransformasikan lagi. Jadi kita juga jangan pelat ilmu ya Bu ya. Kita tahu rumusnya gini, kita ajarin lagi yang lain, akan lebih pintar lagi jadinya. Dan yang terakhir tadi diajarkan. Jadi diamalkan itu diri sendiri. Betul. Kita belajar latihan, ngerti nih, paham. Ngerti, paham. Terus diajarkan lagi ke yang lain. Betul sekali. Jadi semakin mantap lagi ilmunya. Makin mantap gitu, lagi kan. Ya, semakin ngajarin makin banyak yang tercerahkan. Betul. Paham, makin inilah ya, kaya ilmunya. Kaya ilmu. Baik ya. Nah, tapi ini juga nih Bu, kan di kebanyakan siswa ya, memandangnya itu kan matematika kan serem, pusing, jelimet gitu kan. Nah, jadi yang mau masuk, bagaimana menghapuskan ini dulu deh, menghapuskan mitos ini gitu. Dan yang masuk ke sini nih, apakah memang harus yang jago-jago matematika nih berkumpul sama di sini atau diperuntukkan untuk siapa nih Bu? Enggak ya, kayak kami membuka peluang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah lulus sekolah menengah atas ya, baik itu tingkat kejuruan atau tuh tingkat atas secara umum ya. Karena jadi ada bahwa ilmu itu Kak, sesuatu itu, pengetahuan itu bukan hanya karena bawaan, tapi hampir 50% ke atas itu karena lingkungan belajarnya. Jadi di prodi pendidikan matematika nanti walaupun istilahnya dia biasa-biasa aja gitu ya, masih takut ilmunya ya. Tapi kita akan berusaha membuat pembelajaran itu menjadi joy learning gitu, mengasyikan, menyemangatkan, menginspirasi tadi. Jadi kita mau nanti memang ke depannya matematika itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan lagi, tapi
bagaimana dia bisa menjadi suatu yang menyenangkan. Kayak gitu. Tapi kenapa sih Bu kok mitosnya kan orang suka anggap aduh matematika jelimet, ada gurunya killer gitu kan. Kayak udah bikin pusing aja deh gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Iya, kalau dari saya pernah melakukan penelitian ya Kak Vini ya, bahwa rata-rata itu berawal dari guru. Oh iya. Ya, jadi guru itu kadang guru itu udah pusing nih, gimana cara mengajarkan ilmu. Akhirnya gurunya pusing, kesel kan ke siswanya. Nah, siswanya jadi ikut pusing. Nah, gimana pembelajaran itu di prodi pendidikan matematika tuh transfer ilmu itu tidak hanya satu arah. Kita akan banyak arah, banyak variasi, banyak metode sehingga tadi ke negatifan tentang matematika itu lambat laun akan kita sisir bersama seperti itu. Berarti akarnya kan dari guru. Makanya Betul. gurunya nih dibentuk nih ya. Nah, di FK UHAMKA ini nih pendidikan matematika biar bisa jadi tadi joy learning ya Bu Enjoy ya. learning. Enjoy learning-nya mantap ya. Baik Ibu. Nah, kita ingin tahu juga matematika ini sebenarnya masih relevan juga nggak sih, seberapa relevannya atau seberapa pentingnya ya di era digital ini, terutama kan bagi kalangan muda ya, yang sekarang ini juga udah serba digital banget. Tapi simpen dulu ya Bu jawabannya. Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA. Kita lanjut kembali membahas mengenai matematika unggul dengan profetik dan teknologi. Nah, kita lanjut lagi nih Bu Meta. Ya. Ini kan sekarang zaman serba digital ya. Betul. Kadang-kadang apa-apa tuh langsung bisa lewat gadget kan, internet gitu kan, mau nanya apa-apa iya. gitu. Jadi pertanyaan intinya nih, seberapa relevan nih, seberapa penting nih matematika, belajar matematika di zaman sekarang, di zaman yang serba digital, terutama untuk Gen Z ya dan Alpha ya. Gen Alpha ya. betul yang sekarang. Ya, kita kalau apa-apa sekarang udah ada Meta ya di WA. Iya, ada Meta. Ada Meta. Ada dulu kan namanya Google, sekarang ada Meta. Ada Meta. Iya, Nanya apa lagi pakai Meta. Iya. Lagi nggak pakai mikir, terus praktis aja deh. Meta. Nah, cuman yang perlu dipahami Mbak Feni bahwa AI ya, kecerdasan buatan ini itu adalah tools. Matematika itu yang tadi Mbak Vini sampaikan di awal, Queen of Science, ratunya ilmu pengetahuan. Dasarnya tuh di matematika. Jadi matematika tuh dulu mungkin ya, orang tua kita dulu menganggap bahwa matematika itu penuh dengan rumus ya, rumus yang panjang, apalagi trigonometri kan, sin, kostan, tangkang sin gitu kan. Itu udah pusing kan, apalagi ngomong tentang bangun ruang, persegi, volume, dan lain-lain. Nah, kalau matematika itu tidak hanya sekedar itu pada dasarnya, tapi bagaimana kita, matematika itu mengajarkan kita cara berpikir tadi, berpikir kritis, berpikir kreatif. Kembali lagi ke tadi ya, era digital, perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, seperti tadi ada WA, ada Meta AI. Tapi kalau kita bertanya di Meta, kalau kita tidak berpikir kritis, maka dia akan memberi jawaban juga yang panjang. Maksudnya tidak sesuai, umum ya, Bu? Iya, tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Sebetulnya, makanya saat kita ber-AI pun ya, kita harus punya prompt-nya yang jelas. Nah, membuat prompt itu memerlukan kemampuan berpikir kritis. Petunjuknya benar-benar jelas ya, Bu ya. Nah, makanya sekali lagi, apakah relevan? Ya sangat relevan. Jadi kita berusaha nih kayak di prodi pendidikan matematika itu bukan hanya sebatas pembelajaran di bangku kuliah, tapi bagaimana implementasi. Kayak kalau kita ke tukang sayur ya, yuk hitung-hitungan. Tukang sayur kan lebih cepet ya. Lebih jago lebih. Langsung dapat hasilnya berapa kan. Nah, karena dia implementasi. Nah, makanya tadi di awal saya sampaikan pembelajaran kita itu gimana yuk sama-sama mau mengimplementasikan dari hanya di bangku kuliah saja, tapi juga bisa ke masyarakat seperti itu. Berarti fondasinya dulu ya. Itu kan sekarang ada Meta, tapi kan Meta itu ya nggak bisa, dia juga harus ada di petunjuk ya, promnya itu tadi. Kita fondasinya juga harus kuat nih, harus berpikir kritis dulu gitu kan. Betul. Jangan sampai yang basic aja nggak bisa di matematika, padahal penting ya Bu ya. Betul. Ya, nah tadi Ibu juga nyebutin kan matematika kan kostan yang itu ya. Ini yang pertanyaan saya nih, kalau rumus-rumus itu sebenarnya di kehidupan nyata tuh digunakan untuk apa sih Bu? Yang tadi cos ataupun x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan berapa gitu? Iya.
Jadi gini Kak, matematika itu kan dasar ya, mat dasar. Nah, implementasinya atau terapannya itu ada di laptop kita, di handphone kita. Kayak contoh, Bapak Aljabar dunia itu adalah Al-Khawarizmi. Kenapa? Karena dia menemu angka 0. Dulu zamannya Romawi itu tidak ada angka 0, adanya angka 1 sampai 9. Sejak ditemukannya angka 0 oleh Al-Khawarizmi dengan angka 1 titik itu tuh Kak, kalau ada orang 1 titik ya. Nah, berkembanglah ilmu digital, ada bilangan biner. Nah, ini diimplementasi ke bagian-bagian digital. Kayak angka-angka di laptop A itu kan sebenarnya cuma titik kosong berapa gitu. Jadi itulah implementasinya ke situ. Jadi sekali lagi matematika itu rumusnya itu dasarnya, tapi bagaimana cara berpikir itu kita kritis, kreatif tadi, problem solving yang penting nggak? Memecahkan masalah. Dari seperti itu nanti hingga kita mencapai solusi yang paling efektif dan efisien. Oke, jadi dari angka-angka itu diterjunkannya ke teknologi saat ini ya, betul, laptop, terus rumus-rumus tadi, yang nanti bisa jadi canggih menciptakan sebuah karya ya Bu ya, yang luar biasa. Ya sebenarnya belajar matematika itu menarik ya Bu ya. Sangat menyenangkan. Sebenarnya bikin kita penasaran ya, karena kan seperti memecahkan teka-teki ya Bu ya. Betul. Iya betul ya, seru juga nih jadi belajar matematika. Baik. Nah Bu Meta tadi kan ada 3 nilai itu juga yang digaungkan oleh UHAMKA Profetik kita salah satunya kan dengan mengambil nilai-nilai kenabian. Nah kalau terkait nilai kenabian ini hubungannya dengan matematika, nah contohnya itu gimana gitu, apalagi kalau di UHAMKA kan juga tentunya nggak cuma belajar rumus-rumus, tapi kan juga tadi dengan menanamkan ke akhlak yang baik, terus di lingkungan lah ya, dengan implementasinya di lingkungan gitu. Tapi ini matematika kan rumus, nah itu tuh jembatannya, hubungannya tuh gimana tuh? Itu menjadi satu kesatuan ataupun juga saling berhubungan satu sama lain gitu. Jadi kita tadi di awal bagaimana hubungan antara matematika dengan Islam gitu. Itu sebenarnya beberapa penelitian sudah banyak ya Kak ya disampaikan. Contoh sederhananya gini, di matematika itu berlaku hukum kejujuran. Jujur itu adalah salah satu sifatnya Nabi, sidik, benar berarti kan benar itu berarti kan tidak pernah berbohong kan. Nah, benar dalam artian kalau matematika kan pasti Kak, 1 tambah 1 2. Betul. Nggak ada jalan-jalan tambah 1,5 deh atau ditawar deh jadi. Nggak ada. Kita lebihin 2,5. Nggak ada, berarti jujur. Salah satu adalah kejujuran. Iya, kejujuran itu salah satunya gitu. Dan ada lagi kalau seandainya dalam kita ngomong tentang operasi hitung contohnya ya. Kalau seandainya perkalian, kali nih Kak, kalau seandainya kita punya satu barang itu kita bagi ke 4 orang, itu kan berarti 1 kali 4. Nilainya menjadi 4 kan. Nah, menjadi 4 itu dalam artian pahala yang kita dapat itu akan lebih banyak lagi gitu. Oh iya betul. Jadi istilahnya kita bisa mengimplementasi nilai-nilai matematika itu ke dalam semua aspek kehidupan. Jadi bukan hanya agama saja. Tadi agama yang kami sampaikan di UHAMKA sendiri adalah agar mahasiswa kami menyadari bahwa dia itu bukan hanya nantinya menjadi guru yang berilmu, tapi juga yang berimtak, memiliki iman dan takwa. Karena tadi bukan hanya dibekali dengan kecerdasan intelektual, tapi juga ada kecerdasan spiritualnya. Jadi kalau lulus UHAMKA nih Kak, itu mata kuliah AIKA tuh Al-Islam, Kemuhammadian tuh lulus. Nanti kita juga ada namanya Baitul Arqam. Bukan hanya itu lagi, ada juga nanti kita latihan baca Quran, dilatih lagi Kak baca Qurannya. Jadi Islamnya juga kencang ya Bu ya. Islamnya kencang. Jadi makanya tadi saya sampaikan masuk UHAMKA bukan hanya insya Allah ya, bukan hanya sukses di dunia saja sampai ke akhirat nanti. Amin. Iya. Nah ini mulai tercerahkan deh. Jadi ternyata korelasinya itu di situ ya. Betul. Di matematika, belajar matematika, tapi juga bisa dikaitkan ke akhlak. Karena kan matematika ilmu pasti. Tadi 1 tambah 1 2. Jadi nggak boleh bohong nih. Atau nggak boleh nebak-nebak ya Bu ya. Beda kalau sama ilmu sosial kan jawabannya bisa kemana-mana, bisa beda walaupun intinya satu. Kalau matematika soal serumit apapun
Satu pastikan Bu jawabannya. Itulah Pasti jawabannya. Pasti ya, jawabannya pasti. Itulah ilmu pasti ya. Betul. Oke, salah satu keistimewaannya Iya. gitu Bu ya. Baik. Nah, terkait itu juga kalau misalnya mahasiswa UHAMKA kan tadi apa kan diajarin itu kan AIK, Akademi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Betul. Nah, gimana nih mahasiswanya juga dibentuk agar bisa tadi yang pertama mungkin menjadi guru yang asik gitu ya, dan juga mahasiswanya ini ada ini juga nggak Bu, diajarin misalnya untuk berdakwah melalui matematika, atau pada saat dia ngajar tuh ada nilai-nilai dakwah yang disampaikan juga. Nah ini gimana Bu? Oke, jadi Kak Vini, kita ada 12 SKS ya, ada 5 mata kuliah tentang Al-Islam Kemuhammadiyahan. Ada juga korelasinya dengan keilmuan matematika. Lalu nanti di semester akhir mereka nanti akan terjun ke lapangan Kak Vini, berupa KKN, kuliah kerja nyata ya, pendidikan namanya. Bahkan di matematika sendiri kita punya kampung matematika Kak. Iya, di mana Bu? Di daerah Kuningan. Desa Garajati, Jawa Barat, Jawa Barat, Kuningan Jawa Barat, Desa Garajati. Jadi di situ kita ada pesantren Kak. Jadi di pesantren itu mahasiswa semester lanjut ya, semester 7 sebelum selesai kuliah itu salah satu mata kuliah ya Kak ya. Mereka mengadakan pengabdian di sana, mengajarkan tadi apa yang sudah mereka dapat di bangku sekolah, bangku kuliah maksudnya. Jadi tidak hanya tadi matematika di ruang-ruang saja, tapi juga sudah di masyarakat seperti itu. Baik, gitu. Jadi itu cara pembinaannya ya, biar mahasiswanya bisa belajar juga untuk cara jadi gurunya nih yang enak, yang asik ya, cara mengajarkannya juga menyenangkan gitu. Iya, dan luaran mata kuliah, jadi kayak kalau mau selesai mata kuliah ini, syarat lulusnya itu kita ada namanya mata kuliah Islam dalam disiplin ilmu ya, Kemuhammadiyahan. Jadi mereka diajarkan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Jadi dia mencari, dibuat per kelompok ya Kak, mencari duafa yang ada di sekitaran mereka untuk dibangkitkan ekonominya. Jadi diberikan, jadi ngasih solusi ya? Ngasih solusi. Jadi kita tidak memberikan santunan, tapi kita berikan solusi. Kayak contoh, ya, bagus tuh, iya. Ada nih ibu-ibu ya, istri dari seorang pemulung nih di daerah Bantar Gebang. Mahasiswa kami datang ke sana dan ternyata ibu ini pintar masak, tapi dia tidak punya modal untuk jualan. Akhirnya mahasiswa melakukan tadi pengembangan ekonomi dengan tadi memberikan dia fasilitas kayak gerobak sederhana. Uangnya dari mana? Mereka ini mencari Kak fundraising. Seperti itu. Nah di situ nilai-nilai dakwah yang kita syiarkan, yang kedua kita kasih tahu nilai-nilai matematikanya. Kayak contoh, ini kalau ibu kalau mau untung nanti jualnya segini ya Bu, bentuknya segini. Jangan kemurahan juga yang lama balik modalnya. Nah itu dia. Terus bagaimana menjaga standar makanannya. Jadi walaupun daerahnya daerah kumuh, tapi gimana standar makannya itu kan harus higienis ya. Itu yang kita sampaikan. Jadi kualitasnya juga gitu ya. Jadi dakwahnya ada unsur keagamaannya, tapi dakwahnya juga ada solusinya ya Bu ya, solusi yang diberikan buat masyarakat. Pokoknya luar biasa sekali. Lulusan kita tuh secara keseluruhan manusia tuh kita unggulkan potensi mereka gitu loh. Iya. Oh keren banget nih Bu Meta. Baik Bu Meta, kita akan lanjut lagi Bu Meta, tapi kita lihat dulu nih pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA, dan kita lanjut kembali nih ngobrol bareng tentang pendidikan matematika bareng dengan Ibu Meta. Nah, Ibu Meta kita lanjut lagi nih Bu ya. Terutama kita membahas tentang 3 nilai nih yang diusung oleh pendidikan matematika UHAMKA. Tadi ada profetik ya, udah dijelasin ya Bu ya, dengan lebih rinci tuh ya, gimana bisa dikaitkan dengan akhlak mulia dan keseharian ya Bu, termasuk juga dakwah nih. Nah, terus yang kedua itu ada progressive learning. Kalau progressive learning itu tadi lebih kemana tuh Bu? Pembelajaran keterbaruan. Jadi semua teknologi pembelajaran, model-model pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Kalau sekarang kan di sekolah kan sedang booming deep learning tuh Kak. Deep learning, nah itu terus sama Menteri Pendidikan, ya Mas Mukti ya. Dan teknologi pokoknya yang keterbaruan dalam dunia pendidikan itu yang kita utamakan. Baik. Nah yang ketiga itu ada
TPACK. TPACK. Nah, TPACK itu gimana, Bu? Ya, jadi TPACK itu kan berupa aksionim ya. Aksionim dari kata T-nya teknologi ke pedagogik, content knowledge. Ya, jadi ada 3 sebenarnya. Pas banget yang lagi zaman sekarang booming ya, teknologi sama konten nih. Ada content knowledge-nya. Jadi bagaimana pembelajaran itu menginternalisasi 3 komponen ini. Yang pertama teknologi. Sekarang kakak tahu tadi yang kita bahas ya di awal AI ya. Terus coding. Sekarang di sekolah kan sudah mulai coding ya. Bahkan dari tingkat sekolah awal ya PAUD ya kak ya. Oh PAUD, bukan SD lagi Bu? PAUD Kak, sudah mulai pengenalan tentang coding. Jadi pengenalan coding itu dalam hal partisi-partisi itu coding gitu. apa sih Bu? Jadi ada rumus-rumus matematika untuk program komputer? Itu kalau sudah tingkat atasnya. Jadi baru pengenalan aja ya kalau di tingkat awal itu ya. Jadi lalu ada juga pembelajaran tadi selain coding, AI ya, terus ada video-video pembelajaran di teknologi. Yang kedua ada pedagogik. Pedagogik itu tentang ilmu kependidikan Kak. Tadi yang bagaimana pembelajaran itu bukan hanya mentransfer ilmu. Jadi kami memahami dalam dunia pendidikan itu guru itu harus memiliki 4 kompetensi. Jadi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, 4 kompetensi tadi sebagai seorang guru kan. Dan terakhir content knowledge. Nah, content knowledge ini berhubungan tentang ya keilmuannya dia. Kalau dia karena dia pendidikan matematika ya berhubungan dengan pendidikan matematika seperti itu. Baik. Dan ini juga memang yang lagi booming ya Bu sekarang ini ya Bu. Terus untuk bisa menghasilkan tadi juga SDM yang mumpuni, lulusan yang mumpuni di bidang ini, itu tadi terutama tadi paham AI yang sekarang mulai bertebaran ya. AI coding itu gimana? Program apa yang dijalankan UHAMKA juga untuk mahasiswanya? Oke. Kami banyak program yang sudah kami lakukan ya Kak ya. Kami di FKIP sendiri kita ada namanya 3 prodi rumpun ya, namanya MIPA. Dari fisika dan biologi gitu. Nah, kami membentuk namanya Kak, kita punya lab robotik. Nah, ya yang ada di FKIP. Ya, jadi bulan Februari kemarin kita mengadakan kontes robotik. Itu untuk sekolah SMA dan sekolah dasar ya, untuk sekolah-sekolah, untuk siswa-siswa sekolah. Nanti di bulan Agustus kita ada School of AI and Robotics di bulan Agustus nanti, kerjasama dengan Kampung Robot. Nah, apa yang kita lakukan untuk mahasiswa kita tidak hanya melek secara keilmuan saja, tapi juga teknologi. Kami membuka sebesar-besarnya mahasiswa kami yang mau magang Kak. Magang ke instansi-instansi yang memang bergerak dalam bidang teknologi. Kayak waktu itu kita kerjasama dengan GeoEdu. Jadi GeoEdu itu dia bergerak dalam bidang data science. Nah, di situ siswa magang Kak, mahasiswa kita magang dan dia nggak usah kuliah di kampus. Jadi apa materi-materi yang dia dapat selama dia magang di tempat magang tersebut? Berapa lama itu? 1 semester. 1 semester. Ya, jadi kami memberi mereka tuh, jadi dalam kurikulum kami itu memberi namanya kebebasan mahasiswa untuk belajar di luar program studi sebanyak 3 semester. Jadi kalau satu instansi itu bisa 1 semester. Jadi 1 semester itu dia belajar, nanti di kampus mata kuliah yang bersesuaian dengan dengan kegiatan dia selama magang kita rekognisi. Jadi dia dapat nilai, ya. Kadang malah dapat ini loh penghasilan loh Kak dari situ. Kan magang kan ya. Jadi dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat penghasilan. Nah, itu dan dia. langsung praktek kan. Jadi dia tahu ilmunya, prakteknya di lapangan kayak gini. Betul. Dan yang terakhir Kak, apa yang kita lakukan? Kami punya laboratorium matematika. Nah, laboratorium matematika kami itu kita ada namanya lab matematika lanjut. Di lab matematika lanjut itu kita mengedepankan tentang bagaimana pengolahan data, jadi penggunaan visual data ya. Jadi kalau seandainya, jadi mahasiswa di situ dilatih, yuk gimana cara belajar. Kayak di geometri itu ada namanya software-software terbaru ya kayak yang bisa digunakan baik untuk data mengajar maupun untuk penelitian seperti itu. Keren ya, ada labnya juga. Di biasanya kan kalau lab biasanya kedokteran gitu ya Bu, ternyata matematika juga ada ya. Labnya, betul. Labnya jadi
bener-bener ini apa ilmuwan nih bisa. Pokoknya pasti penasaran ya. Penasaran pengen ya. masuk ke matematika. Makin seru ya belajarnya. Baik. Nah, kalau boleh di spill juga nih Bu. Iya. Jadi kalau misalnya kurikulumnya jadi seperti apa Bu? Sekarang. Jadi kurikulum kami tahun ini ya 2025 kita sesuai dengan arahan Kemenristek ya, Kemendikbud sekarang ya, Kemenristek benar. Kemenristek ya. Iya. Kita namanya kurikulum OBE, Outcome Based Education. Jadi setiap pembelajaran yang kita lakukan basisnya itu adalah luaran. Jadi kayak apa sih yang mau dibentuk di matematika? Kami tuh punya 3 profil Kak. Jadi lulus prodi pendidikan matematika, profil lulusan masuk keluar matematika tuh bukan hanya jadi guru saja nanti ke depannya, tapi kita juga mau depan namanya edupreneur di bidang pendidikan matematika. Jadi wirausaha. Wirausaha. Betul. Jadi mereka nggak bisa bikin bimbingan belajar sendiri. Ada Kak mahasiswa kami, lulusan kami yang dia bikin bimbel di daerah Kelapa Gading. Saya lupa namanya apa ya. Sudah sukses, sudah punya bangunan sendiri katanya di sana. Keren. Iya, terus ada juga yang daerah sini banyak yang buka-buka bimbel sendiri. Lalu yang ketiga itu adalah peneliti. Peneliti. Iya betul. Kayak tadi kan kita ada banyak software yang hubungan dengan penelitian, olah data dan lain-lain. Jadi data-data sains dan lain-lain. Mahasiswa kami bekali itu. Jadi ada 3 hal yang bisa kita jual lah ya. Jadi nggak hanya jadi guru gitu. Kalau Anda mau jadi peneliti, masuk matematika juga bisa gitu. Betul ya. Nah jadi itu kan tadi kurikulumnya OBE ya. OBE, Outcome Based Education. Nah berarti mata kuliahnya nih misalnya dari awal terus pertengahan semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 mungkin kan tadi ada magang ya sama kuliah kerja nyata, masih ada nggak sih Bu? Kami tidak ada kuliah kerja nyata ya, jadi adanya PLP, pengenalan lapangan persekolahan. Jadi kayak menjadi guru, asisten guru di lapangan. Nah, yang unik Kak di kami itu syarat lulus tidak harus bikin skripsi. Wow, jadi bikin apa? Iya, jadi boleh bikin artikel publikasi. Artikel publikasi. Betul. Jadi nggak perlu tuh bikin skripsi yang tebal-tebal. Betul. Udah nggak zaman. Yang biasanya suka tersendat-sendat ke mahasiswa lulus kan. Dulu kan suka bawa koper ya segede-gedenya karena skripsinya segini-gini. Ya untuk bahan-bahannya kan. Bahan-bahannya. Sekarang jadi bisa bikin riset itu. Betul. Jadi risetnya itu luarannya bukan hanya skripsi tapi juga bisa artikel publikasi seperti itu. Keren, iya. Nah kalau yang dari awal itu dipelajari mata kuliahnya nih, contohnya apa aja sih Bu? Misalnya apakah belajaran matematika dari misalnya sekolah dasar, SMP, SMA, atau semua matematika dari dasarnya atau intinya atau gimana Bu? Iya, kalau secara content knowledge-nya, keilmuannya itu memang kami dari yang mulai dasar dulu ya, matematika dasar. Jadi di semester 1 dan 2 itu mata kuliahnya dipaket Kak. Jadi mahasiswa tidak bisa ambil di luar mata kuliah yang dipaket tersebut. Nanti di semester 3 mereka boleh memilih mata kuliah. Yang penting mata kuliah itu tidak menjadi mata kuliah syarat. Contoh, mata kuliah semester 3 itu ada 19 SKS. Mereka mau ngambil sampai 22 SKS karena masih punya space waktu ya, kuota untuk ngambil ya. Boleh mengambil di semester yang lain. Di semester 7K gitu ya, semester 5K atau mengulang itu bebas. Jadi kami sistemnya SKS di Prodi Pendidikan Matematika, jadi mahasiswa bisa memilih mata kuliah apa yang mau dia ambil dan dosen siapa yang mau dia pilih. Karena biasanya kami kan ada 2 kelas ya, ya kita tinggal pilih tuh 2 kelas itu biasanya dosennya berbeda. Iya gitu. Nanti di semester 5, 6 itu tadi ada namanya kita memberikan peluang kepada mahasiswa untuk melakukan pembelajaran di luar program studi. Kita kerjasama, magang. Kita kerjasama dengan sekolah, dengan instansi-instansi gitu. Ada magang itu contohnya ada magang ya Kak. Ada juga KKN. Nah KKN yang 1 semester ada Kak. Ada yang KKN 1 semester dan ada juga yang asistensi mengajar. Jadi asistensi mengajar itu beda dengan PLP ya. Jadi asistensi mengajar itu dia di sekolah yang membuat
kegiatan untuk mengembangkan sekolah tersebut selama 1 semester. Oh, jadi bisa milih ya, bisa KKN atau yang PLP itu tadi. Betul, ya Bu ya? tadi disesuaikan dengan passionnya dia, semangatnya dia, jadi sesuai dengan gaya belajarnya dia lah. Itulah semangat dari yang kita sebut progressive learning tadi. Progressive learning itu tadi, baik, luar biasa sekali. Baik Ibu Meta, kita jeda sejenak terlebih dahulu, kita lihat dulu nih yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu dan terima kasih juga masih bersama kita dalam program ini. Kita lanjut lagi ngobrol bareng seputar pendidikan matematika dengan Ibu Meta. Nah, yang menarik juga nih tadi Bu Meta di segmen sebelumnya nih juga menjelaskan bahwa salah satu keunggulan atau keistimewaannya nih pendidikan matematika di UHAMKA adalah bisa lulus tanpa skripsi nih Bu ya. Biasanya yang sebenarnya skripsi itu perlu penting, tapi balik lagi ke mahasiswanya suka menemui banyak kendala sehingga ini jadi apa ya? Jadi alternatif. Mungkin ada alternatif lain nih di UHAMKA ini, yaitu dengan tadi publikasi ya Bu ya. Iya. Jadi ada namanya, kita ada 2 jalur untuk penyelesaian tugas akhir. Yang pertama dengan skripsi, yang kedua adalah jalur publikasi. Nah, apa berbeda skripsi dengan jalur publikasi? Nah, kalau skripsi itu seperti yang sudah kita tahu bersama ya, kayak skripsi selesai lalu diujikan oleh 2 dosen penguji ya. Lalu dia mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia buat di situ. Jika ada revisi, dia harus menyelesaikan revisinya sampai selesai, baru dia bisa dinyatakan lulus, begitu kan ya. Tapi kalau jalur publikasi itu ujian skripsi itu tidak ada, Kak. Jadi setelah dia publish, penelitian tetap. Tapi setelah dia publish di artikel tersebut, dia hanya diberi tugas untuk diseminasi atau sharing knowledge apa yang ada di penelitiannya dia. Jadi dia tidak perlu melakukan revisi, karena kami pahami bahwa saat seseorang sudah melakukan jalur publikasi di jurnal, terutama ya jurnal yang terakreditasi, itu sudah melakukan proses review oleh para reviewer di jurnal tersebut. Oh, jadi di reviewnya sama reviewer dari jurnal tersebut. Penilaiannya, gitu. Penilaiannya ya. Betul. Jadi dia tidak perlu melakukan revisi dari penelitiannya. Berbeda kalau skripsi, nilai belum keluar, dulu kan? Harus diuji dulu, harus direvisi dulu sesuai dengan tadi saran disampaikan oleh penguji, seperti itu. Baik. Jadi dia ketika udah di review sama reviewernya, tinggal presentasi aja Bu ya? Iya, jadi kalau sudah publish tinggal sharing aja gitu. Dia judulnya tentang apa nih, masalah dia apa. Dalam seminar atau sharingnya gimana? kita adakan satu forum secara bersama mahasiswa-mahasiswa siapa saja yang jalur publikasi. Jadi kita jadikan satu momen, dan itu kita undang semua mahasiswa prodi pendidikan matematika. Bahkan bisa dihadiri oleh orang tua si mahasiswa tersebut gitu. Seperti ini dong, apa promosi ya, bisa ditonton ya, bisa ditonton saat lagi sharing knowledge-nya. Jadi dia jadi serasa kebanggaan buat diri dia, dan orang tua juga bangga gitu loh, Kak. Wah, anak saya sudah lulus nih gitu. Kalau skripsi kan tertutup ya. Kalau sidang skripsi 3 aja ya kan, pengujinya 3 aja, tapi bikin deg-degan. 3 atau 2 ya Bu ya? 3 ya. Jadi 2 penguji, 1 pembimbing. Iya, gitu. Tapi itu bikin deg-degan. Kalau ini banyak orang malah ya, bisa ditonton banyak orang. Banyak orang, dan kita bentuknya paralel. Jadi ada beberapa orang. Jadi tegang tuh udah nggak ada ya. Udah ada ya. Jadi satu hal yang biasa ya untuk kita mendeliverkan ilmu gitu. Ilmu, betul. Oke, menarik ini. Nih ada solusi satu lagi nih ya. Jadi jalur kelulusannya ada 2, skripsi dan juga publikasi. Betul. Oh, baik. Nah Bu Meta, prestasinya apa aja nih juga yang pernah diraih oleh mahasiswa, baik akademik ataupun juga non-akademik nih? Walaupun matematika kan ilmu pasti, tapi apakah ada juga mahasiswa yang berprestasi non-akademik gitu? Ya. Kalau secara akademik, kami mahasiswa kami beberapa kali lolos program-program yang dilaksanakan pemerintah, Kak, seperti kampus mengajar, magang bersertifikat, studi independen, seperti itu. Bahkan tahun 2024-2025 kemarin ada sekitar 30 mahasiswa kami tuh lulus di kampus mengajar yang diadakan oleh Kemdikbud saat itu. Nah, kalau yang non-akademik nih yang menarik, Kak. Kami di Muhammadiyah itu ada namanya Ortom ya, organisasi otonom. Namanya salah satunya adalah Tapak Suci. Mahasiswa-mahasiswa yang punya prestasi, terutama juara, contohnya di Tapak Suci kemarin, itu bebas uang kuliah, Kak. Asik dong. Jadi dia punya prestasi, dia pinter matematika, kuliah nggak bayar.
Keren banget gitu. Tadi, jadi Iya. kita apa sih keunggulan kalian gitu? Apa potensi kalian? Potensi kalian kan kalau berarti kalau dia tapak suci kan fisiknya kuat ya. Nah, berarti ikut tapak suci. Banyak sekali ortonom lainnya gitu. Ada metronom, ada lagi pecinta alam juga ada kita gitu. Jadi prestasinya salah satunya itu kemarin tapak suci yang juara tingkat nasional maupun internasional. Baik, jadi satu paket komplit tuh ya, udah Betul. pinter matematika, non akademiknya juga tapak suci lagi Tapak kan, suci secara fisik ya, Betul. keunggulan skill secara fisiknya di tapak suci itu, dan tadi tingkat nasional ya Bu ya. Iya. Keren ya, dan plusnya satu lagi dapat beasiswa lagi ya. Dapat beasiswa Jadi lagi. didukung juga Betul. oleh pendidikan ya, Betul. jurusan. Iya. Nah, kemudian juga ini Bu, mungkin bagi adik-adik teman-teman SMA atau SMP ingin melanjutkan ke perguruan tinggi tapi masih ragu-ragu nih mau ambil jurusan apa. Nah, Ibu apa yang bisa Ibu sampaikan gitu? Kenapa mungkin harus matematika aja nih, gak usah ragu-ragu gitu? Iya, baik. Kenapa sih yang masih ragu gitu ya? Saya mau milih apa? Teman-teman untuk yang baru lulus sekolah, bahwasannya kita tidak tahu masa depan kita. Sesuatu yang Anda takutkan, contohnya matematika, belum tentu itu menjadi momok buat Anda ke depannya. Bisa jadi itu adalah kunci sukses Anda ke depannya. Jadi jangan takut terhadap masa depan. Ya, jangan takut memilih sesuatu yang mungkin di luar zona nyaman kita. Jadi lakukan saja dan ayo gabung ke prodi pendidikan matematika, kembangkan potensi di sini. Baik, ini buat yang masih ragu-ragu lagi, jangan ragu-ragu ya, bisa Betul. mulai lanjutin pendidikan tinggi di prodi pendidikan matematika. Nah, kalau tadi ternyata udah minat nih Bu, bisa kemana Bu? Bisa menghubungnya kemana nih? Apakah ada websitenya atau langsung ke kampusnya atau ada nomor yang bisa dihubungi atau gimana Bu? Iya, nanti jika berminat bisa datang langsung ke FKIP UHAMKA atau UHAMKA cabang manapun ya Kak ya, untuk gabung kepada kami, atau kalau hubungi nomor saya juga boleh Kak ya, nanti di-share, dicatat ya, nanti catat ya. Bisa nanti dapat formulir gratis dari saya. Asik. Iya. Baik Bu. Nah, boleh kata kesimpulan juga nih Bu terkait tentang matematika ya, agar bisa menjadi lulusan matematika yang unggul tadi dengan profetik dan teknologi nih Bu, sebagai kata closing statement Bu. Silakan. Iya, matematika itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tapi menjadi sesuatu yang harus kita syukuri, karena dengan matematika maka kita akan semakin bahagia. Baik, wih. Jadi matematika bukan lagi momok menakutkan, tapi dengan matematika kita bisa menjadi semakin bahagia ya. Itu ilmu dari segala ilmu ya. Tadi Queen of Science. Baik, terima kasih Ibu Meita atas penjelasannya. Ini jadi tercerahkan nih. Jadi semakin kenal, semakin tahu tentang matematika, bahwa matematika itu sangatlah asik ya, karena kita bisa seperti memecahkan teka-teki dan menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang ada, menjadi sumber awal ya Bu ya, untuk merangsang kreativitas dan juga krisis tentunya, pola pikir yang kritis. Maksudnya, iya kritis. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Meita. Sama-sama, sukses selalu. Terima Semoga kasih. mahasiswanya juga makin banyak ya Bu. Semakin Amin. banyak. Yang daftar ke pendidikan matematika. Amin. Baik, ya. Dan pemirsa juga terima kasih telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Meita bisa mencerahkan kita semua tentunya. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya Vini Auliani beserta juga dengan Ibu Meita dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.